فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga tidak ada seorang pun dan satu pun makhluk ciptaannya di bumi ini yang dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, kemudian dan umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ditegakkannya hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul dosa meninggalkan sholat. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang meninggalkan sholat. Keislaman orang itu dipersisikan oleh para ulama. Seorang pencuri muslim mungkin, minum khamar mungkin, tapi muslim gak sholat dipersisikan. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia telah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat, maka siapa yang meninggalkan salat dia telah kafir. Wallahi jamaah, tugas orang tua hari ini ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat, suruh istrimu, anakmu salat, dan sabar ketika engkau menunaikan salat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar? Apa menyebabkan kalian berada di dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kita bukan termasuk orang mendirikan salat. Salat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan salat kepada kita, tidak melalui Jibril. Kemudian disampaikan kepada Muhammad, lah Nabi sendiri berangkat menuju langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat lima waktu. Mereka sudah jadi orang baik karena dia tidak mencuri, tidak narkoba, tidak menjudi, tapi dia tidak sholat, istri yang gak sholat, anaknya gak sholat, dia beres semua itu. Berapa banyak orang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Dan berapa banyak di antara kita ketika mau keluar rumah, dia pasangkan kancingnya sendiri. Kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya, orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita melakukan kemaksiatan ini? Melihat kemungkaran ini. Ini terjadi, Allah membuka pintu tobat lebar-lebar. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal ketika datang kematian padanya. Wallahi jamaah,
Kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, kita hanya bisa menangis, menyesal, dan berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah. Lihat kewajiban sholat. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana dia nggak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumin. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak sholat, keluarganya tidak peduli dengan sholatnya. Sebagian orang yang masuk rumah sakit mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau kalau rumah sakit itu sembuh? Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, beliau itu dalam sehari berapa rakaat sholatnya? Yang wajib 17 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud, dan ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib. Beliau dalam sehari 40 rakaat sholatnya jemaah. Lalu bagaimana kita yang banyak dosa meremehkan sholat 5 waktu? Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah, akhirnya tidak diterima. Apa kata Rasulullah SAW? Inna rajula yusalli 60 sanatan ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'ah wa la yutimmu sujudah wa yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'ah. Ada orang sholat selama 60 tahun. Di satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Sholatnya asal-asalan, rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna, sujudnya sempurna, rukunya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Surat Al-Maun Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Apalagi yang tidak sholat, karena ada orang sholat tapi dia ria, dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, khususnya sholat yang pertengahan, dan berdirilah dalam kondisi tunduk dan penuh kekhusyuan kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesalahan dan kekurangannya, maka itu datangnya dari syaitan dan karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Dan adapun kelebihan dan kebaikannya, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.